Kalau bukan berjalan bersama Tuhan, kemungkinan ada dua. Kita bisa berjalan bersama iblis. Dan ingat, akan ada tumbal dan kutuk apabila kita libatkan campur tangan iblis. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Tuhan. Kita baca dulu firman-Nya. Kita akan ambil dari Keluaran pasal 17 ayat 5 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Berdasarkan konteks, bangsa Israel sedang dalam perjalanan dari padang gurun Sin ke tempat persinggahan berikutnya dan ke tempat persinggahan berikutnya. Begitu terus. Tapi faktanya yang menyedihkan adalah dalam perjalanan mereka mendapatkan masalah, yaitu kekurangan air. Mereka haus, membuat mereka menggerutu dan protes kepada Musa. Jadi Musa adalah kambing hitam dijadikan untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka protes jadi-jadinya, mengajak Musa bertengkar. Mengapa kami dibawa keluar dari Mesir? Sampai saat ini kami mengalami kesulitan. Dan di sini kami haus kekurangan air. Dan kami akan mati beserta anak-anak kami. Dan ini ungkapan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Dan Musa terpojokkan. Dan dia keberatan akan hal ini. Dan dia memikul beban yang berat. Karena bangsa itu sangat banyak. Dan dia datang ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk bangsa ini? Bangsa ini datang kepadaku dan sebentar lagi aku akan dilempari batu. Jadi Musa terancam untuk dilempari batu. Memang itu budaya pada saat itu. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan dan itu dianggap fatal, ekstrim, maka budaya melempar batu itu akan terjadi. Nah, begitu saya renungkan ayat ini, kenapa bisa ada ungkapan seperti itu? Berarti protes bangsa Israel bukan main-main lagi. Ini semacam demo yang betul-betul anarkis nantinya. Kalau air tidak datang. Kalau haus mereka tidak terjawab atau tidak dapat solusi. Akhirnya Tuhan menjawab. Menjawab Musa. Dan disinilah letak bahwa Tuhan berjalan bersama Musa dan bangsa Israel. Lalu Tuhan bilang, yaudah bawa bangsa itu, berjalanlah di depannya. Bawa mereka. Aku akan berikan mereka air. Bawa tongkat di tanganmu. Nanti kamu akan memukul gunung batu di Horeb. Dan aku ada di sana. Aku menunggu di sana. Itu kata Tuhan. Dan tongkat ini sebenarnya sudah banyak dipakai Tuhan untuk lakukan mujizat. Tongkat ini yang dipakai untuk memukul sungai Nil sehingga terjadi darah. Air menjadi darah. Tongkat ini juga yang dipakai untuk memukul laut Tiberau sehingga laut itu terbelah. Jadi sebenarnya mujizat sudah banyak terjadi yang ditunjukkan Tuhan dengan media tongkat.
yang dia harus bawa berikutnya. Dan Musa taat, mereka berjalan ke tempat yang Tuhan mau, yang Tuhan minta. Lalu sampailah ke gunung batu. Lalu Musa lakukan seperti yang Tuhan katakan. Dan air datang. Dan mereka mendapatkan air, tidak haus lagi. Masalah mereka terjawab. Sehingga tempat itu dikatakan tempat spesial. Sebutan Alkitab adalah di ayat ke-7. Dikatakan dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini sebenarnya ungkapan orang yang tidak beriman. Orang yang punya keropos iman. Orang yang tidak punya hati tulus mengikut Tuhan. Masih ragu-ragu begitu. Mereka bertengkar dengan hamba Tuhan. Kalau zaman sekarang pendeta. Lalu mereka mencobai Tuhan. Tuhan sudah bilang, aku akan pelihara kamu. Di ayat sebelumnya Tuhan sudah kasih mana tatkala mereka lapar. Haus sebentar saja sudah nggak tahan. Lalu mencobai Tuhan. Manakah Tuhan? Adakah Tuhan atau tidak? Kalau ada Tuhan, kenapa kami haus? Berarti Tuhan tidak ada. Sama halnya dengan kita waktu alami masalah. Katanya Tuhan ada, mana? Kalau Tuhan ada, kenapa tidak tolong saya? Saya kasih tahu, Tuhan punya rencana yang indah. Indah pada waktunya. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Sesuai dengan keinginan kita. Yang intinya bisa mengarah kepada daging. Memuaskan daging. Jadi sabarlah. Menantikan jawaban Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Dan apabila sahabat berdoa, pasti Tuhan jawab. Jawaban Tuhan ada 3. Ya, tunggu, tidak. Kalau ya berarti sesuai rencana dan kehendaknya. Kalau tunggu berarti momennya belum tepat. Timingnya belum tepat. Indah pada waktunya, bukan? Nah, kalau tidak berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bisa merusak hidup kita. Jadi ikuti saja cara main Tuhan. Sangat kasihan. Air dikasih Tuhan kepada bangsa Israel itu karena dorongan pertengkaran dan ketidakpercayaan. Mempertanyakan Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan mengasihi umatnya. Dan Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Akhirnya dia tunjukkan, ini loh pemeliharaanku. Masa harus seperti itu? Masa kita nggak bisa sabar? Saya belum pernah dengar ada orang mati kelaparan dalam Tuhan. Tidak pernah dengar saya. Orang yang mengandalkan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, lalu mati kelaparan. Yang banyak itu mati kekenyangan. Kolesterol, usus buntu, stroke, mati karena penyakit orang kaya semua. Karena banyak hamba Tuhan begitu diberkati lupa Tuhan. Itu pergumulan kita sebenarnya. Jadi jangan takut masalah kebutuhan primer, sekunder, dan lain sebagainya. Burung saja Tuhan pelihara, apalagi hanya sekedar itu. Karena kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan orang percaya bukan itu, sahabat. Jadi jangan khawatir kalau pergumulan kita hanya seputar sandang, pangan, papan. Tuhan pasti tolong. Amin. Ingat ini sahabat, sampai kapanpun. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, berarti kita berjalan bersama siapa? Itu harus dipertanyakan. Kalau bukan berjalan bersama Tuhan, kemungkinan ada 2. Kita bisa berjalan bersama iblis. Kalau kita berjalan bersama iblis, pasti kita akan datang ke tempat-tempat tertentu, kepada orang-orang tertentu yang punya koneksi dengan gaib.
Dan ingat, akan ada tumbal dan kutuk apabila kita libatkan campur tangan iblis. Hati-hati, iblis tidak pernah bekerja gratis. Ya memang apa yang dilakukan seolah-olah indah, instan, praktis, tetapi itu jebakan bagi kehidupan kita. Ya, jangan coba-coba berjalan bersama setan untuk pencapaian apapun. Ya, usaha, karir, jabatan, jangan libatkan kuasa gelap. Karena apabila sudah terjebak, terikat, maka terhanyut, sahabat bisa menjadi alatnya. Dan yang kedua, kalau tidak berjalan bersama Tuhan atau tidak berjalan bersama setan, kita berjalan bersama orang yang salah. Kalau berjalan bersama orang yang salah, biasanya kita diarahkan untuk mengandalkan kekuatan, mengandalkan logika, mengandalkan kemampuan yang Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan orang yang seperti ini akan banyak kecewa. Kecewa. Dia kecewa kepada sahabatnya, dia kecewa kepada keluarganya, pokoknya kecewa aja hidupnya. Itu yang akan terjadi. Jadi stop mengandalkan manusia. Stop berjalan bersama manusia. Sahabat nanti ditipu. Sahabat akan menyesal. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, dengar baik-baik. Satu, ada penyertaan. Seperti Allah menyertai bangsa Israel. Semua diberikan apa yang mereka mau. Sekalipun dalam konteks mereka sedang bertengkar, mencobai Tuhan. Tapi bukan berarti hal itu dibenarkan ya. Jangan teladani hal tersebut. Konteksnya beda. Mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Yang kedua, akan ada pertolongan, akan ada berkat, ada mujizat. Itu. Jadi ngapain kita ragu menjalani hidup? Saya pernah memutuskan yang penting dalam hidup saya, yaitu memberikan diri untuk diperlengkapi sekolah teologi. Pada saat itu saya tidak punya apa-apa. Dan orang bilang, ngapain kamu pergi ke Pulau Jawa? Siapa yang kasih kamu makan? Di mana kamu tinggal? Kamu nggak punya uang, hanya ada ongkos saat itu. Saya bilang, loh, saya dipanggil Tuhan. Saya ingin diperlengkapi untuk belajar tentang Tuhan lebih dalam. Jadi kalau Tuhan yang panggil saya ke Pulau Jawa, ngapain saya takut? Pasti Tuhan yang pelihara. Pasti Tuhan yang menolong. Saya nggak pusing saat itu. Bahkan saya bingung, ini iman atau nekat. Gitu kan, beda tipis. Sampai di kampus yang saya tuju, Tuhan pelihara dengan memberi sponsor. Dan sampai sekarang saya tidak kenal sponsor saya itu siapa. Sampai saya lulus kuliah. Nah itu pertolongan Tuhan. Saya percaya sahabat juga mengalami pertolongan Tuhan. Dan berbeda-beda. Intinya Tuhan tolong gitu. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Dan yang ketiga, pasti akan ada keberhasilan. Dalam setiap masalah yang kita alami itu mendewasakan. Tapi akan ada keberhasilan, kesuksesan. Seperti bangsa Israel. Dalam perjalanan banyak tantangan-tantangan yang mereka alami. Mereka dicemet gepeng, bagaikan bejana yang dirombak terus untuk dibentuk. Tapi akhirnya mereka sukses kan? Masuk ke tanah perjanjian, memenuhi rencana ilahi. Dan mereka adalah bangsa pilihan yang diberkati sampai kapanpun. Itu dia. Jadi ikuti saja cara Tuhan. Berjalanlah bersama dia. Tuhan akan ubah kita. Tuhan akan sukseskan kita. Ya. Sukses di sini tidak serta-merta kita punya uang finansial. Tapi kita tetap dalam Tuhan, mencintai Tuhan, melakukan pekerjaannya. Itu juga
kesuksesan yang paling penting yang harus kita pikirkan. Tentu yang lain akan ditambahkan untuk mendukung pelayanan. Seperti itu sahabat. Jadi mari kita dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Ingat, apapun yang kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, hendak dicapai, kita harus berjalan bersama Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin di kolom komentar. Dan saya berdoa setiap pendengar diberikan kemampuan berjalan bersama Tuhan. Setiap godaan dari kuasa gelap atau apapun itu yang hendak menghancurkan iman kita, dihancurkan dengan kuasa nama Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati.